Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, di sini saya atas nama Dita Dayani akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia, yang dimana dengan judul memahami fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai strategi partner organisasi dalam penarikan atau rekrutmen, yang dimana dalam hal ini akan bahas tentang penarikan dan pendidikan. Fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai mitra strategis dalam sebuah organisasi, terutama dalam konteks penarikan atau rekrutmen, sumber daya manusia atau SDM adalah hal yang penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berperan dalam mengelola aspek-aspek SDM yang melibatkan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberhentian karyawan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini ada beberapa hal cara manajemen sumber daya manusia berperan sebagai mitra strategis dalam penarikan dan rekrutmen sumber daya manusia, yaitu perencanaan SDM. MSDM berkolaborasi dengan manajemen puncak dan unit bisnis untuk merumuskan rencana strategis yang mencakup kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, menilai kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi posisi kunci yang perlu diisi melalui rekrutmen. Selanjutnya di sini penarikan SDM. Yang pertama, menyusun strategi sebagai penarikan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan seperti mencari bakat secara internal atau eksternal. Selanjutnya, mengidentifikasi sumber daya yang efektif untuk menarik kandidat berkualitas seperti portal, pekerjaan, agen penempatan, atau jaringan profesional. Yang ketiga, melakukan wawancara penilaian dan seleksian kandidat untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Itu adalah penarikan MSDM. Pengembangan karyawan. Nah, di sini selanjutnya memastikan bahwa sumber daya manusia yang direkrut mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya di sini membentuk karyawan baru berintegrasi dengan budaya dan nilai-nilai organisasi. Yang selanjutnya menyusun rencana karir yang dapat membantu karyawan mencapai potensi terbaik mereka. Pengelolaan kinerja. Nah, di sini dalam hal ini selanjutnya pengelolaan kinerja yang pertama memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan secara teratur. Yang kedua memberikan umpan balik konstruktif dan memberikan dukungan untuk meningkatkan kinerja. Yang selanjutnya mengelola isu-isu yang memungkinkan timbul dalam hubungan kerja. Selanjutnya di sini pemberhentian dan penggantian dalam sumber daya manusia, yaitu memastikan potensi atau proses pemberhentian karyawan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan hukum. Yang kedua, mengelola transisi keluar karyawan dengan baik dan mengatur penggantian yang sesuai untuk mempertahankan produktivitas dalam perusahaan. Selanjutnya di sini memahami fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai strategi partner organisasi, penarikan rekrutmen sumber daya manusia dalam hal pendidikan. Yang pertama, perencanaan kebutuhan SDM. MSDM atau manajemen sumber daya manusia dapat berkolaborasi dengan pihak manajemen pendidikan untuk merencanakan kebutuhan SDM sumber daya manusia yang sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan. Selanjutnya di sini manajemen sumber daya manusia mengembangkan branding pendidikan, yang dimana MSDM membantu pembangunan citra dan merek institusi pendidikan sebagai tempat kerja yang menarik. Ini melibatkan penggunaan strategi pemasaran untuk menarik calon karyawan yang kualitasnya baik dan bisa dijunjung tinggi dalam perusahaan tersebut, dan banyak juga cara lainnya. Selanjutnya di sini memahami fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai strategi partner organisasi, penarikan atau rekrutmen SDM dalam segi pendidikan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan MSDM harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di lembaga pendidikan. Ini untuk mengidentifikasi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berlaku. Yang kedua, desain proses rekrutmen yang
yang efektif. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab dalam merancang proses rekrutmen yang efektif, termasuk pengguna metode atau menggunakan metode seleksi yang relevan untuk memastikan kecocokan antara kandidat dengan kebutuhan organisasi yang ada di suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengembangkan jaringan dan kemitraan manajemen sumber daya manusia dapat membangun komitmen atau kemitraan dengan lembaga pendidikan lain, industri, atau komitmen atau komunitas untuk mencari bakat terbaik. Yang keempat, pengelolaan branding dan citra lembaga. MSDM dapat membantu dalam membangun citra lembaga pendidikan sebagai tempat yang menarik bagi calon karyawan dan banyak juga lainnya. Selanjutnya di sini kita akan memasuki tentang memahami fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai strategi partner organisasi dalam bidang atau dalam pelatihan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia harus berkolaborasi dengan unit bisnis atau divisi yang membutuhkan pelatihan untuk memahami kebutuhan yang spesifik. Yang kedua, desain proses. Nah, desain proses ini rekrutmennya mencari potensi dalam proses rekrutmen. Manajemen sumber daya manusia harus mencari individu yang tidak hanya memiliki kualifikasi yang sesuai, tetapi juga memiliki potensi untuk berkembang. Yang ketiga, pemahaman mendalam tentang pelatihan yang dibutuhkan manajemen sumber daya manusia, yang dimana dalam hal ini harus memahami pelatihan yang dibutuhkan secara mendalam. Yang selanjutnya, menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan atau pelatihan. Yang selanjutnya atau yang kelima, pengelolaan proses seleksi manajemen sumber daya manusia. Dalam hal ini bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola proses seleksi. Selanjutnya, pengembangan dan pemberi pelatihan. Setelah pengrekrutan, manajemen sumber daya manusia terlibat dalam mengembangkan program pelatihan tersebut. Yang selanjutnya, evaluasi hasil pelatihannya, yaitu MSDM juga terlibat dalam evaluasi hasil pelatihan, mengukur efektivitas program dan dampaknya terhadap kinerja sumber daya manusia. Yang selanjutnya, retensi dan pengembangan sumber daya manusia yang dilatih. Penting bagi manajemen sumber daya manusia untuk merancang strategi retensi sumber daya manusia yang telah menjalani pelatihan. Nah, itu saja penjelasan tentang memahami fungsi manajemen sumber daya manusia dalam strategi partner organisasi dalam pelatihan dan pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.